Halo semuanya, balik lagi sama gue Ilham di ngomongin saham one on one. Daripada ngomongin orang, mending kita ngomongin saham. Jadi kali ini teman-teman, gue mau ngebahas sebuah emiten yang menurut gue cukup menarik. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan IKN. Ini di luar dari politik dan sebagainya macamnya, tapi menurut gue ini adalah salah satu opportunity untuk kita mempertimbangkan apakah saham ini layak untuk diinvestasikan dalam jangka panjang ataupun tidak? Cuman balik lagi disclaimer, semua keputusan investasi, beli dan jual ada di tangan kalian sendiri. Mungkin kalian juga melihat bahwa dalam thumbnail saya atau judulnya kita bakalan ngomongin emiten Hill. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana kinerjanya secara technical analysis atau nanti mungkin gue pengen lihat sedikit ya tipis-tipis tentang fundamentalnya seperti apa. Kita ngomongin soal IHSG terlebih dahulu, terus kita baca artikelnya, baru kita masuk ke saham terkait. Anyway, kalau misalnya di layar kita sama-sama melihat untuk IHSG sendiri hari ini atau akhir minggu pekan ini kalau menurut kami ada potensi untuk koreksi IHSG. Kenapa? Karena wajar aja ya, udah seminggu hampir 2 minggu terakhir IHSG tuh mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Walaupun tipis-tipis tapi ya kami yakin sebagian dari kalian juga sudah mendulang profit, yang mana ketika sudah profit dan cukup ada aksi profit taking atau ngambil profit. Apalagi besok sudah weekend yang mana bong duit, nggak bercanda, yang mana duitnya nanti akan diinvestasikan kembali atau didiversifikasi ke berbagai instrumen keuangan lainnya. So, kalau menurut kami ISG hari ini cenderung koreksi itu sampai level, at least kalaupun koreksi nggak hari ini ya, maksudnya mungkin minggu depan gitu. Kalau misalnya terjadi koreksi ada potensi ke level 7.470-an atau sampai 7.500-an lah sebelum melanjutkan kenaikan ke atas bila ada potensi lebih lanjut, yang mana bulan depan pun diproyeksikan bahwa The Fed berpotensi memangkas tingkat suku bunganya ya teman-teman. Ketika The Fed memangkas tingkat suku bunganya, maka ada potensi juga BI itu kecenderungannya untuk memangkas tingkat suku bunga juga. Tapi menurut BI saat ini sepertinya belum perlu-perlu banget lah, jangan terburu-buru gitu. Mungkin ada dua potensi. Yang pertama, BI masih mempertahankan tingkat suku bunga, atau BI mengikuti atau follow the Fed untuk memangkas suku bunganya juga. Itu untuk IHSG. Sebentar mau ke USD IDR, mau ke rupiah. Rupiah bagaimana sih kondisinya? Kondisinya rupiah saat ini masih sideways. Sebenarnya ini adalah proyeksi kecil-kecilan dari kami, dan nextnya rupiah ada potensi bila bila terus menguat ke 15.270-an, dan jangka panjangnya rupiah bisa saja menguat potensinya sampai 14.629 atau 14.700 lah area tersebut. Tapi kalau misalnya ke 14.600-an itu menurut kami cukup perlu effort selain pemangkasan suku bunga ya. Entah itu capital inflow, entah itu ada proyeksi-proyeksi atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat asing banyak menukar negara maksudnya kayak mata uang global ke rupiah sehingga rupiah menguat, atau rupiah bukan menguat tapi USD-nya yang melemah. Itu bisa saja terjadi teman-teman. Jadi proyeksi terdekat kami untuk rupiah itu di level 15.270-an area ya. Dan jangka panjangnya potensinya bila melanjutkan penguatan hingga 14.600-an. Kemudian kita ngomongin nggak usah emas lah dan sebagainya macamnya, obligasi dan sebagainya macamnya itu biasanya untuk weekly video. Tapi kita langsung aja ke berita yang perlu kita baca. Ini dari emitennews.com. Ini judulnya adalah Hermina atau saham yang punya ticker HIL siap tambah 100 tempat tidur di IKN. Ini tujuannya. Jadi Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategis HIL yaitu Yuli Sarkiat menyampaikan bahwa RS Hermina IKN telah memulai operasional dengan berbagai layanan yang sudah dibuka.
Untuk rumah sakit di IKN per 17 Agustus kami sudah siap menerima pasien. Jadi memang untuk 17 Agustus kemarin sudah siap nih untuk menerima pasien di rumah sakit tersebut. Termasuk layanan operasi dan ICU, ujarnya dalam paparan publik yang digelar hari ini. Selanjutnya, selain tambahan tempat tidur, Hermina itu juga berencana menyediakan berbagai layanan baru di IKN sebagai respons terhadap permintaan untuk menghadirkan layanan kanker secara paripurna. Meskipun untuk kanker saat ini belum ada kebutuhan mendesak, kami tetap siap melayani berbagai jenis layanan seperti traumatologi, penyakit dalam, dan bedah hingga level 2. Hill juga sedang mengupayakan kerjasama dengan BPJS Balikpapan untuk melayani pasien JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, terutama pekerja yang berkontribusi dalam pembangunan IKN. Ini sih dari pendapatnya mengakui bahwa penerimaan pasien JKN di RS Hermina akan mempengaruhi kinerja keuangan perseroan, namun dampak terhadap pendapatan diperkirakan masih sangat kecil. Kalau dibilang masih sangat kecil ya wajar aja sih kalau misalnya menurut logika kami adalah bahwa IKN baru dibangun, terus layanannya baru saja sedikit demi sedikit yang nggak langsung besok menghasilkan atau segala macam ya teman-teman, selain untuk membantu para teman-teman yang tinggal di sana. Jadi layanan tersebut menurut gue salah satu opportunity dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar yang membutuhkan rumah sakitnya, dan juga secara bisnis juga ada opportunity-nya. Tapi memang kalau misalnya kita berpikir secara manusia lebih ke arah value terhadap orang-orang sekitar ya. Jadi orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan kesehatan bisa dibantu di RS tersebut. Semoga ya, kami berharap semoga rumah sakit tersebut bisa terus berupaya mengupgrade fasilitas dari segi biaya maupun segi alat-alat rumah sakit dan sebagainya macamnya, agar kesehatan di wilayah IKN khususnya atau di wilayah sekitar atau di pulau tersebut itu terjaga dan tetap berkualitas. Yang mana ketika kesehatan itu berkualitas, kita bisa sehat, terus kita bisa beraktivitas, itu bisa berpotensi memajukan negara khususnya Indonesia. Walaupun tidak semerta-merta langsung besok Indonesia pertumbuhannya 6% atau sampai 8% ya, tapi at least ya adalah peran-peran seperti itu. Itu menurut kami. Dan bagaimana sih untuk technical analisnya? Kita lihat chartnya teman-teman. Hill. Oke, kalau misalnya kita lihat ini secara garis besar dulu, gue pengen ke weekly chart. Ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara tren, memang saat ini saham Hill sudah breakdown ya dari level uptrendnya masuk ke area sideways. Ini untuk weekly. Area sideways ya. Sekitar sini ini sideways besar ya. Kalau ini sideways kecil. Oke, kita spesifik aja ya ke sideways kecil. Nah, di sideways kecil ini kami melihat bahwa sebenarnya dengan rencana-rencana yang perusahaan atau rumah sakit rencana-rencana yang direncanakan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena ibaratnya ini perusahaan sedang ekspansi ya kan, walaupun memang secara laba atau secara bisnis itu belum terlalu terlihat gitu. Kalau buat teman-teman yang mempertimbangkan, gue pengen investasi di saham Hill, mungkin yang bisa kami suggest adalah selama saham Hill berada di atas level 1275 mungkin bisa dikoleksi, atau paling bawahnya di level 1080, sekitar sini. Ini untuk tujuannya investasi ya teman-teman. Kalau misalnya saham Hill sampai breakdown di level 1080, ya kami menyarankan untuk memilih saham-saham yang lain gitu. Tapi ini kan kita berbicara tentang long term investment.
balik lagi apapun yang perusahaan Hill lakukan berdasarkan laba terus cash flow-nya itu juga bisa mempengaruhi harga saham. Kemudian untuk resistennya di saham Hill sendiri itu berada di level 1400. Jadi ibaratnya ini sedang akumulasi juga buat teman-teman, ini bisa jadi pertimbangan gitu. Tapi balik lagi ini hanya bisa jadi pertimbangan, masalah beli atau jual itu ada di tangan kalian sendiri. Pun kalau secara volume pada saat breakout kemarin nih di area sini volumenya cukup cukup tinggi ya, tuh cukup full, itu menandakan bahwa ada daya daya beli yang cukup besar bagi saham Hill. Itu sih kalau untuk saham Hill sendiri. Long term untuk apa namanya target profitnya bila tembus di atas level 1400 mungkin kami bisa kasih apa ya gambaran di level 1555 dan tertingginya ya di area 1795 atau 1800. Kalau misalnya mau lihat upside-nya dari sekarang itu kalau untuk 1550 atau 1555 itu kurang lebih di 17%,87. Tapi untuk yang area 1800 kurang lebih ini teman-teman nggak usah digeser aja langsung ya, itu di 36,12%. Disclaimer mode on, dan mungkin itu sih yang bisa kami sharing untuk hari ini. Untuk pertimbangan ini merupakan informasi tambahan yang bisa kalian jadikan insight, masalah beli atau jual mutlak di tangan kalian sendiri. Jangan lupa juga buat teman-teman yang ingin mendapatkan apa ya pilihan saham analisis harian, teman-teman bisa bergabung bersama membership kami, eksklusif membership kami linknya ada di bio atau di deskripsi bawah. Jangan lupa supportnya untuk subscribe channel ini. Saya Ilham, undur diri dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.